79 makan malam bersama Wilde. Bel pulang sekolah berbunyi. Siswa-siswi sama Florida berhamburan keluar kelas satu persatu. Bella berjalan pelan-pelan keluar sekolah menuju mobil jemputannya. Hamim yang mengendarai motornya berhenti di samping Bella, lalu menyapa. Bella. Namun Bella tetap berjalan walau mendengar panggilan Hamim. Bella, tunggu. Dia benar-benar marah padaku. Ujar Hamim lirih. Ya sudahlah. Ira yang lagi nyetir Honda Jazz warna merah, melihat Hamim yang dicuekin Bella, lalu berhenti di samping motor Hamim. Hai Pak Kiai, jangan menjadi pengemis cinta. Masih banyak stok cewek yang lebih cantik daripada Bella. Kamu lelaki, kamu bisa memilih cewek model apa saja. Apalagi kamu kaya banyak uang. Semangat, aku dulu ya. Dadah. Kata Ira lalu melajukan mobilnya. Iya Ira. Seru Hamim. Mobil Honda Jazz kuning berhenti di samping motor Hamim, lalu berkata. Pak Kiai, kalau kamu masih sayang dan masih mencintai Bella, kejarlah dia hingga kamu mendapatkan cintanya. Berjuanglah demi cintamu agar kamu tak menyesal di kemudian hari. Semangat ya, kata Niken. Makasih Niken. Seru Hamim. Oke Pak Kiai, aku duluan. Ujar Niken. Oke sayang. Jawab Hamim, lalu Niken melajukan motornya. Pak Kiai, kapan-kapan kita kencan lagi walau kita bukan pacar. Seru Maya sambil mengemudi mobil Honda Jazz warna putih. Iya sayang. Hati-hati. Ujar Hamim. Suara dentuman house musik terdengar menggelegar dari dalam mobil Honda Jazz warna hijau milik Linda. Lalu berhenti di samping Hamim, yang duduk di atas motor-motornya. Pak Kiai, cinta ditolak, dukun bertindak. Kalah rupa menang dupa. Kalah duit menang wirid. Buka HP-mu, aku barusan wa kamu. Ujar Linda. Iya Linda. Nanti saja. HP-ku di dalam tas. Jawab Hamim. Ya sudah, aku duluan. Ujar Linda, lalu melajukan mobilnya pelan-pelan. Oke sayang. Seru Hamim. Kemudian melajukan motornya. Tak lama kemudian Hamim memarkir motornya di halaman kantor notaris Edem Suseno. Selamat siang Pak Edem. Ujar Hamim. Siang juga Mas Hamim. Baru pulang sekolah ya? Kok masih pakai seragam? Jawab Pak Edem lalu bertanya. Iya Pak. Pak Edem, saya mau minta tolong diuruskan beli tanah dan sekalian balik nama sertifikat tanahnya, jika sudah saya beli. Lokasi alamatnya dan nomor telepon pemilik tanah saya kirim lewat WhatsApp. Iya Mas Hamim, siap. Ini tanahnya ada 2 tempat ya Mas Hamim? Tanya Pak Edem sambil membaca pesan singkat Wah. Iya Pak Edem. Saya mau beli dua-duanya. Nanti, tanah yang luasnya 500 meter. Kalau bisa, Pak Beni urus sekarang ya. Karena kabarnya sudah ada yang nawar. Takutnya keduluan orang lain. Ujar Hamim. Baiklah Mas Hamim, saya dan tim akan berangkat sekarang. Nanti kalau sudah deal, akan saya hubungi Mas Hamim untuk melakukan transaksi pembayaran. Ujar Pak Edem Suseno. Baiklah Pak Adami, saya tunggu kabarnya di Cafe Dora. Atau nanti ketemuan di Cafe Dora. Kalau begitu saya permisi dulu. Ujar Hamim. Baiklah Mas Hamim. Jawab Pak Edem notaris. Hamim memacu motornya. Selang setengah jam, Hamim sudah tiba di rumah Garden. Selesai mandi dan melaksanakan sholat zuhur, Hamim melihat Rika pembantunya lagi di dapur. Mbak Rika, lagi masak apa? Kok bau ikan asin? Tanya Hamim lalu duduk di kursi meja makan. Jadwalnya masak sayur lodeh terong, sama kacang dan kubis. Gus. Lauknya, ikan asin tahu tempe goreng, kerupuk sama sambal terasi. Jawab Rikaat. Wah, enak ini. Sambal terasi ikan asin tahu tempe. Ujar Hamim lalu mengambil piring di atas meja makan. Gus, mau minum apa? Tanya Rika. Iya teh madu, Mbak. Jawab Hamim. Iya Gus. Jawab Rika. Tak lama kemudian. Ini Gus, minumnya. Ujar Rika. Terima kasih Mbak Rika. Ujar Hamim. Sama-sama Gus. Sahut Rika. Mbak Rika, makan dan minum untuk satpam, diperhatikan ya. Jangan sampai habis kopi.
teh dan indomie-nya. Kamu cek beras dan air mineralnya. Ujar Hamim. Iya Gus. Jawab Rika. Selesai makan, Hamim beranjak menuju garasi. Setelah menyalakan mesin motor, Hamim pergi meninggalkan rumah, menuju ke Fedora. Sesampai di Cafe Dora, dan memarkir motornya, Hamim berjalan menuju proyek yang berada di sebelah kafe. Selamat siang Pak Nezir. Sapa Hamim. Siang juga Gus. Jawab Pak Nezir. Pak Nezir, sudah makan belum? Tanya Hamim lalu duduk di depan bangunan kios yang masih dikerjakan. Alhamdulillah, sudah Gus. Jawab Pak Nezir manajer lapangan. Saya lagi beli tanah Pak. Kalau sudah beres dan surat sertifikatnya ada sama saya. Nanti Pak Nezir bangun kos-kosan. Ujar Hamim. Siap Gus. Beres pokoknya. Jawab Pak Nezir. Oke Pak Nezir. Saya mau ke kafe dulu. Kalau Pak Nezir mau ngopi, ke kafe saja. Ujar Hamim beranjak. Siap, bos. Sahut Pak Nezir. Setelah duduk di kursi sebelah taman, seorang pelayan kafe mendekat, lalu berkata. Selamat siang bos. Mau minum apa bos? Siang juga Mas Teguh. Bikinin kopi luwak saja ya, sama pisang goreng keju. Jawab Hamim. Siap mas. Jawab pelayan kemudian berlalu. Wah apa sih Linde tadi? Gumam Hamim kemudian membuka wah. Ada salam dari Wilde anak SMA Kanada. Baca Hamim. Kok tahu sama aku dia? Balas Hamim. Dia anggota The Dove. Setelah melihat videomu dia naksir sama kamu. Balas chat. Linda. Gak salah. Wilde naksir aku. Balas Hamim. Itu tandanya. Wilde matanya rabun. Wilde bilang, kamu antara malam diajak makan malam di restoran Italia di J Street lantai bawah. Jam-jam 19:30. Balas Linda. Aku gak punya uang buat bayar makan malam di restoran Italia. Kalau Wilde mau makan nasi pecel, iwak peyek dan telur ceplok mata anjing, aku bisa bayar. Balas Hamim iseng. Datang saja Pak Kiai. Wilde yang undang dia yang akan bayar. Dia keluarga konglomerat. Balas Linda. Siaplah. Bilang sama Wilde. Aku akan datang tepat waktu. Balas Hamim. Oke Pak Kiai. Balas Linda. Ini bos. Kopi dan pisang gorengnya. Ujar Teguh Pramusaji. Makasih Mas Teguh. Ujar Hamim kemudian memakan pisang goreng. Azan Asyar terdengar samar-samar. HP Hamim berdering. Setelah tersambung. Iya Pak Edem. Alhamdulillah. Sukses Mas Hamim. Semuanya sudah deal. Ini saya lagi bersama para pemilik tanah. Sekarang tinggal transaksi pembayaran. Ujar Pak Edem selaku notaris. Baiklah Pak Edem. Sekarang Pak Edem meluncur saja ke Cafe Dora yang ada di Rungkut. Kita makan bersama sambil ngopi dan transaksi. Ujar Hamim. Baiklah Mas Hamim. Sebentar lagi kami akan sampai. Ini lagi di perjalanan. Ujar Pak Edem lalu mematikan HP-nya. Tak lama kemudian, 2 mobil Avanza dan mobil Kijang Innova putih parkir di halaman kafe. Setelah menikmati makan bersama dan menikmati kopi, Hamim membayar uang tanah sebesar 600 juta, dan tanah satunya lagi 500 juta, via transfer banking. Mas Hamim, tolong ini ditandatangani berkas jual belinya. Dan saya minta uang tip untuk para saksi dan tanda tangan RT RW juga Pak Lurah. Ujar Pak Edem Suseno. Iya Pak Edem, akan saya transfer sekalian uang jasa Pak Edem. Ujar Hamim, lalu mentransfer sejumlah uang komisi juga uang jasa. Sudah saya transfer Pak. Kata Hamim. Kalau begitu, saya permisi dulu Mas Hamim. Ujar Pak Edem. Oke Pak Edem. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ujar Hamim lalu saling berjabat tangan. Jam 19.00, setelah menunaikan sholat Isya di Musala Cafe. Hamim meluncur dengan motornya menuju Mall J Street Plaza, lantai 7 di pusat kota. Tak lama kemudian, Hamim memarkir motornya di lantai 1 Mall J Street. Setelah memarkir, Hamim berjalan ke lantai 1 untuk mencari keberadaan restoran Italia. Pak Kiai. Panggil Linda yang baru masuk mall. Hai Linda. Lucky, kamu juga ada di sini?
kata Hamim. Ini lagi ngantar Yayang makan malam. Jawab Lucky. Kamu itu, Pak Kiai. Diwa gak dibuka, ditelepon gak diangkat. Kata Linda. Lagi di jalan. HP juga ada di dalam saku celana. Jawab Hamim. Malam Linda, Lucky. Sapa Wilda. Malam juga Wilda. Balas Linda lalu saling mencium pipi. Hai Hamim. Selamat malam. Sapa Wilda. Malam juga Wilda. Balas Hamim. Gimana kabarnya? Tanya Wilda. Alhamdulillah sehat luar dalam. Atas bawah, depan belakang. Hanya sebagian ruang hati ada yang agak nyeri. Jawab Hamim. Hehehehe. Kenalkan Wilda. Ujar Wilda lalu berjabat tangan dengan Hamim. Hamim Jazuli bin Slamet, bin Rebo, bin Cikrak, bin Hak binti Maria, bin Legiman bin Jokowi. Ujar Hamim. Pakai bin dan binti segala. Sahut Linda sambil tersenyum. Mari masuk ke restoran. Aku sudah memesan meja dari tadi sore. Wilda lalu berjalan masuk restoran. Ketika masuk restoran Italiano, seorang manajer langsung menghampiri Wilda, lalu berkata, Selamat malam Nona. Malam juga Pak. Jawab Wilda. Apa Nona sudah memesan meja untuk makan malam? Tanya manajer restoran. Sudah Pak. Atas nama Wilda Arema. Silahkan Nona ikuti saya. Ini meja pesanan Nona Wilda Arema. Ujar manajer sambil membungkukkan badan. Terima kasih, Pak. Ujar Wilda lalu duduk. Linda, silahkan pesan. Kata Wilda. Mas, aku pesan gnocchi, pizza pisang dan gelato. Ujar Linda pada seorang pelayan laki-laki. Saya pesan steak daging sapi dan kentang goreng. Gelato coklat dan air mineral dingin. Ujar Lucky. Mas Hamim, mau pesan apa? Tanya Wilda. Mau pesan nasi pecel ikan peyek dan es dawet saja. Jawab Hamim. Hehehehe, jangan bercanda. Ngelawak saja kamu itu. Sahut Linda. Di sini nasi pecel dan es dawet gak ada Mas Hamim. Ini restoran Italia. Kata Wilda sambil tersenyum. Kalau begitu pesan steak daging anak domba betina. Kentang goreng dan air mineral dingin. Dinginnya sedingin salju kutub utara ya. Pesan Hamim. Gumam Linda. Mas, aku pesan spaghetti. Tolong ditambah daging sapinya. Lalu pizza keju dan air mineral. Sama anggur merah Italiano 1 botol serta 4 gelas. Ujar Wilda. Baiklah Non. Kata seorang pelayan kemudian beranjak pergi. Wilda, foto sama Pak Kiai ya? Buat kenang-kenangan. Kata Linda. Boleh. Jawab Wilda. Pak Kiai. Duduknya agak mepet dekat Wilda. Aku foto buat kenang-kenangan. Kata Lindai kemudian mengarahkan kamera HP. Tak lama kemudian. Permisi, kata beberapa pramusaji. Kemudian meletakkan pesanan di meja. Setelah semua tertata rapi, salah satu pramusaji menuangkan anggur merah ke dalam 4 gelas. Silahkan Tuan dan Nona. Selamat menikmati. Ujar salah satu pramusaji. Terima kasih Mas, ujar Wilda. Mari, kita makan bersama. Siap. Jawab Hamim. Kemudian menikmati makanan walau canggung. Selesai makan. Wilda dan Linda, juga Hamim serta Lucky, menikmati anggur Italiano sambil ngobrol santai gak jelas. Wilda, kalau ada waktu, aku traktir makan di restoran ini ya. Ujar Hamim. Bersambung ceritanya. Sahut Linda. Boleh. Jawab Wilda. Steak daging dombanya enak banget. Ini pertama kali aku masuk dan makan di restoran Italia. Kata Hamim. Mas Hamim, gak merokok? Tanya Wilda. Emang boleh merokok di sini? Sahut Hamim. Boleh. Jawab Wilda. Siap-siap. Ujar Hamim lalu mengeluarkan sebungkus rokok merek Hokage Black. Lucky, tolong fotoin ya. Pakai HP aku. Ujar Wilda. Kemudian duduk mendekat ke Hamim. Lalu Wilda berposa memeluk Hamim. Pak Kiai, senyum dong. Biar terlihat mesra. Ujar Linda yang juga ikut memfoto. Sudah jam 10 malam. Ujar Wilda. Mau pulang apa mau kemana habis ini, kalian?
Aku mau santai di diskotik Dragon, di lantai kelima. Mumpung lagi ada di sini. Ingin dengerin house musik sambil minum es. Jawab Hamim. Besok kamu gak sekolah? Tanya Wilda pada Hamim. Sekolah. Nanti jam 2 jam 3 aku pulang. Jawab Hamim. Baiklah, aku pulang dulu ya. Kata Wilda pamit. Iya Wilda. Makasih telah ditraktir. Ujar Linda. Oke, sama-sama. Mas Hamim, balik dulu ya. Kata Wilda kemudian keluar restoran. Iya Wilda. Terima kasih. Sahut Hamim. Hakim, kamu gak pulang? Tanya Lucky. Enggak. Kamu pulang saja. Kamu antar Linda pulang. Kata Hamim. Baiklah. Aku balik duluan ya. Ujar Lucky dan Linda, lalu beranjak. Setelah memarkirkan motor di Indomaret yang tak jauh dari mall, Hamim kembali ke mall. Kemudian naik lift menuju lantai kelima. Dan langsung membeli tiket masuk diskotik. Setelah membeli tiket dan masuk ruang diskotik, Hamim duduk di kursi pojok belakang. Sambil menikmati Coca-Cola kaleng dan kepulan asap rokok, Hamim melihat orang-orang yang dugem dengan asik. Dentuman house musik menambah angker suasana diskotik. Para pengunjung pun mulai berdatangan masuk. Makan malam di restoran Italia, jadi pingin ketawa saja. Maklum anak orang-orang kaya, banyak duitnya. Kalau aku mending makan nasi pecel atau soto ayam atau rawon. Murah dan cocok untuk lidah orang Jawa, apalagi orang kampung kayak aku. Gumam Hamim. Ya, namanya juga gaya hidup. Mumpung kaya raya punya uang. Kalau bangkrut, jatuh miskin. Paling juga makannya nasi pecel ikan tempe hahaha. Paling bagus juga nasi putih, sambal tomat plus telur ceplok mata anjing. Hahaha. Kayak orang gila diriku tertawa sendiri. Gumam Hamim. Wilda memang cantik sekali dan seksi. Cocok dengan dandanannya. Tapi, sejujurnya hatiku kurang tertarik. Atau, belum tertarik ya, hahaha. Kalau aku ajak ke rumah, pasti ibu ngomel-ngomel. Anak siapa lagi yang dipacari? Maklum, ibuku orang kuno. Punya kekasih 2. Putus semua. Gak beruntung diriku. Hahaha. Hubunganku dengan mereka seumur jagung. Gumam Hamim. Enaknya rik lagu balonku ada 5. Ke DJ-nya. Bab 80. Istiqosah. Mobil BMW warna hitam. Melaju pelan-pelan untuk mencari tempat parkir. Setelah berhenti, Wilda keluar dari dalam mobil BMW. Pak Yuda, ini uang buat ngopi dan beli rokok di parkiran. Kata Wilda lalu menyodorkan selembar uang 50.000. Iya non, terima kasih. Jawab Pak Yuda sopir keluarga Wilda. Setelah membeli tiket, Wilda masuk ke dalam diskotik. Di bawah lampu remang-remang dan kelap-kelip Wilda menemukan Hamim yang duduk sendiri sambil menikmati kepulan asap rokok. Mas Hamim. Seru Wilda. Loh, kamu Wilda? Sama siapa? Tanya Hamim. Sama sopirku. Jawab Wilda. Kemudian mengangkat tangannya lalu menyalakan korek. Tak lama kemudian seorang waitress mendekati Wilda. Mbaknya mau pesan apa? Tanya seorang waitress. Mas Hamim. Mau Inex? Tanya Wilda. Tidak Wilda. Terima kasih. Ini sudah ada Coca-Cola. Jawab Hamim. Inex 1 butir. Air Aqua dingin 4 botol. Permen karet 2. Rokok Sampurna Mild 1 bungkus. Marlboro Black 2 bungkus dan susu beruang 2. Ujar Wilda. Baiklah non. Tunggu sebentar. Kata seorang waitress. Kemudian beranjak. Tak lama kemudian. Ini non. Pesanannya. Kata seorang waitress lalu meletakkan pesanan di atas meja. Berapa semuanya? Tanya Wilda. 1,2 juta. Jawab seorang waitress. Oke, ini uangnya. Dan ini tip untukmu. Bilang sama keamanan. Aku anggota Dedov. Baiklah non. Segera aku sampaikan. Terima kasih. Jawab waitress, lalu beranjak pergi. Mas Hamim. Ini rokok untukmu. Ujar Wilda. Terima kasih Wilda. Jawab Hamim. Malam semakin larut. Akibat pengaruh Inex KW 1 jenis pocong, Wilda agak ngefly dugem di dekat meja.
Sementara, Hamim duduk santai sambil menikmati musik sambil tersenyum melihat Wilde dugem. Dua orang keamanan berdiri tak jauh dari meja Wilde, dan selalu memantau kondisi Wilde dan Hamim. Karena, anggota The Dove adalah member besar atau pelanggan yang banyak menguntungkan pihak diskotik maupun karyawan. Mas Hamim, panggil Wilde yang lagi ngefly. Iya Wilde, sahut Hamim. Ada 10 cowok anak SMA Kanada di dalam sini. Mereka ada di hall depan. Mereka premannya SMA Kanada. Mereka sering menggodaku. Aku takut mereka ribut sama kamu di sini. Karena aku bersamamu. Ujar Wilde. Tenang saja, gak akan mengganggumu. Ada beberapa keamanan yang menjagamu. Kata Hamim. Malam semakin larut. Tak terasa sudah jam 2 dini hari. Wilde, aku mau cabut dulu ya. Sudah jam 2. Nanti pagi aku sekolah soalnya. Kata Hamim. Oke mas. Aku juga mau balik. Ujar Wilde, lalu minum susu beruang 2 kaleng. Mari keluar. Ajak Hamim kemudian mengulurkan tangannya. Baiklah mas. Sahut Wilde kemudian menyambut telapak tangan Hamim, lalu berjalan menuju parkiran. Bos, pulang. Kata 2 orang keamanan. Iya pak. Ini dibagi 2 ya, untuk beli rokok. Kata Hamim sambil memberi uang tips 200.000. Lalu berjalan kembali. Pulang bos. Ujar keamanan bagian depan dan tukang parkir, lalu mendekat. Iya pak. Jawab Hamim lalu memberi uang tips 100.000-an pada 4 orang. Pak Yuda, ayo pulang. Ajak Wilde lalu masuk mobil bersama Hamim. Baiklah non. Jawab Pak Yuda kemudian menyalakan mesin mobil. Tak lama kemudian, mobil melaju pelan-pelan. Aku turun di depan Indomaret samping mall ini ya pak. Ujar Hamim. Iya tuan. Jawab Pak Yuda. Motormu kamu parkir di Indomaret kah? Tanya Wilde. Iya Wilde. Karena parkiran mall tutup pukul 23. Tak lama kemudian, mobil BMW turun di depan Indomaret. Terima kasih pak. Wilde, aku pulang dulu ya. Pamit Hamim. Iya mas. Hati-hati ya. Dadah, sampai jumpa lagi. Ujar Wilde. Oke, Wilde. Sampai jumpa kembali. Balas Hamim lalu melambaikan tangan. Jam 2 lebih, jalan raya sangat sepi. Hamim memacu motornya lumayan kencang. Tak lama kemudian Hamim tiba di rumah Garden. Setelah masuk kamar, Hamim langsung merebahkan badannya lalu tertidur. Jam istirahat di SMA Florida. Seperti biasanya, siswa-siswi pada menikmati makan dan minum sambil berbincang dan canda tawa. Di grup WA Geng The Dove dan grup WA SMA Florida, sangat ri membicarakan makan malam Hamim dengan Wilde. Bahkan foto Hamim dan Wilde bertebaran di grup WA. Bella yang lagi menikmati es jeruk, terkejut melihat foto Hamim dan Wilde berpelukan mesra di restoran Italia. Bella juga terkejut melihat foto Maya duduk mesra bersama Hamim di warkop makam Kiai Sepadan. Mengapa aku tidak suka ya melihat foto-foto Hamim dan Wilde juga sama Maya? Padahal, aku sekarang tidak punya hubungan spesial dengan Hamim. Apakah aku cemburu? Tidak. Sejak aku putus dengan Hamim, Maya dekat dengan Hamim. Wilde juga dekat sama Hamim. Kata Bella dalam hati. Bella, ngelamunin apa dirimu? Hayo, lihat gosip di grup The Dove ya. Kok lihatin layar handphone saja? Seru nih Ken. Hehehe iya. Jawab Bella. Pak Kiai menjadi bahan gosip hari ini di grup WA The Dove dan grup WA pelajar SMA Florida. Linde itu bagaimana sih? Upload foto gak menjaga perasaanmu. Maya juga gitu. Upload foto makan malam bersama Hamim, mesra lagi. Ujar Niken. Udah, biarin saja. Lagian aku sudah tidak ada hubungan sama Hamim. Biarin. Itu hak mereka. Sahut Bella. Setelah mengikuti pelajaran jam kedua. Jam 12,3, bel berbunyi tanda pulang sekolah. Siswa-siswi SMA Florida berhamburan keluar kelas. Suasana parkiran ramai dengan mobil dan motor yang hendak keluar sekolah. Hamim berjalan pelan menuju parkiran. Dengan langkah gontainan lesu, Hamim menundukkan kepalanya tak bersemangat.
Pak Kiai, sapa Novita yang berjalan di belakang. Hai Novi. Balas Hamim setelah menengok. Kok gak semangat sekali, kelihatannya. Seperti lesu dan tak bergairah sama sekali. Ujar Novita. Iya Novi, belum makan 7 hari 7 malam. Dan banyak yang aku pikirin. Jawab Hamim asal-asalan. Mikirin Bella. Celetuk Novi. Hahaha, enggak. Ngapain mikirin Bella? Aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi sama Bella. Aku tak layak bersama Bella. Sahut Hamim. Pak Kiai, mau aku traktir makan siang? Katanya kamu belum makan selama seminggu. Ujar Novita yang sudah sampai parkiran. Terima kasih Novi, aku bisa beli sendiri. Jawab Hamim. Ayolah, gak apa-apa. Sekali-kali jalan-jalan dan makan bareng sama kamu. Kata Novi. Baiklah. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke mall Tunjungan Plaza? Aku juga pengen beli celana pendek, celana panjang dan baju. Jawab Hamim. Boleh, setuju. Sekalian kita makan siang di sana. Motormu kamu parkir di sekolahan saja. Nanti sore kamu ambil. Naik mobilku saja. Kata Novita. Siap. Sahut Hamim. Tak lama kemudian, Novi mengemudikan mobil Hyundai Jazz warna putih ke arah Jalan Darmo menuju arah Jalan Tunjungan Plaza. Di dalam mobil, Hamim diam saja sambil menikmati kepulan asap rokok. Pak Kiai panggil Novita. Iya Novi. Jawab Hamim. Baru kali ini aku jalan sama cowok anak SMA Florida. Yaitu kamu. Ternyata kamu itu orangnya dingin sekali ya. Pendiam dan cuek. Kata Novita. Perasaan aku biasa-biasa saja. Kayak pelajar lainnya. Mungkin kamu belum pernah dekat sama aku. Hingga kamu belum mengetahui sifat-sifatku. Ujar Hamim. Bisa jadi. Sahut Novi sambil mengemudikan mobil. Apa kamu itu termasuk anggota geng Dadov? Tanya Hamim. Enggak. Aku gak ikut geng apapun di sekolah ini. Menurutku gak ada gunanya. Dan gak manfaatnya bagiku. Kalau boleh tahu, katanya hubunganmu dengan Bella berakhir. Jawab Novita. Hahaha. Hamim tertawa. Malah ketawa. Ujar Novita. Lucu sih pertanyaannya. Iya benar. Bella telah memutuskanku. Dia cemburu dan sakit hati. Dikira aku mendua. Kata Hamim. Begitu ceritanya. Seru Novita. Memang salahku. Berteman baik dengan banyak perempuan. Makanya, aku tidak pantas untuk dicintai oleh perempuan manapun. Tapi, yang aku sesali adalah sikap Bella yang terlalu baik kepadaku. Aku ingin membalas kebaikan Bella, agar aku tidak punya hutang budi. Kata Hamim. Hutang budi bagaimana maksudnya? Tanya Novita. Di saat semua siswa SMA Florida membuliku, dan tidak mau berteman denganku. Hanya Bella yang mau berteman sama aku. Hanya Bella yang mau menyapaku. Hanya Bella yang mau jalan sama aku. Bahkan Bella pernah membelikan aku baju dan lainnya. Walau aku mampu beli sendiri, namun Bella tetap membelikan dengan perasaan cinta dan kasih sayang. Jawab Hamim. Iya, aku tahu. Bella anak baik. Hanya saja emosian. Bella adalah putri pertama dari pengusaha susu dan garmen. Sedangkan mamanya pemilik saham terbesar di PT Andorra Kosmetik. Mamanya memiliki 60% saham. Dan mamanya Bella menjabat presiden direktur Andorra Kosmetik. Ujar Novita yang satu kelas dengan Bella. Aku tahu, karena papaku kenal sama Pak Bayu papanya Bella. Papaku memiliki bisnis di bidang garmen juga kontraktor. Jadi, papaku pernah menjalin kerjasama dengan papanya Bella. Sudah sampai? Ayo keluar. Ujar Novita. Lagi. Oke. Sahut Hamim. Siang itu, Hamim membeli celana pendek dan celana kain juga baju-baju yang bagus-bagus dan mahal-mahal. Dalam hati Novita berkata. Hamim membeli baju satunya seharga 4 hingga 5 juta. Celana seharga 7 hingga 8 juta. Belum yang lainnya. Siswa yang terkenal paling miskin di sekolah. Belanja baju menghabiskan puluhan juta. Kalau lihat gayanya, Hamim tenang dan santai dalam berbelanja. Berarti Hamim memiliki banyak uang. Novita, ayo pilih baju sini. Jangan diam saja. Aku yang bayarin,
Ujar Hamim. Beneran nih, aku beli baju seharga 10 juta loh. Ujar Novita. Oke, ambil saja. Aku yang bayar. Jawab Hamim. Selesai belanja di galeri Dede, Hamim berjalan menuju kasir. Tak lama kemudian, total semua 298 juta mas. Kata seorang kasir. Bayar pakai ATM Ban Asia ini, Mbah. Ujar Hamim sambil menyodorkan ATM. Makasih mas. Ini ATM-nya. Ujar penjaga kasir sambil mengembalikan kartu ATM. Sama-sama mbak. Jawab Hamim. Novi, ini bajumu. Makasih Pak Kiai. Gak nyangka banyak duitnya. Kendaraan motornya handebit kusam. Sekali belanja 298 juta. Mobil handejasku saja 246 juta harganya. Kata Novita. Setelah duduk di sebuah kafe lantai dasar, Hamim menikmati ikan bakar gurame dan bebek bakar. Sementara Novita menikmati udang cumi saus tiram. Selesai makan, Hamim menikmati secangkir kopi luwak hitam. Pak Kiai, Novi. Sapa Ari dan Faris yang hendak masuk mall. Ari, Faris, ngopi sini. Seru Novi. Oke, sahut Faris. Setelah pesan kopi, Hamim dan teman-teman satu sekolah ngobrol gak jelas sambil bercanda. Setelah selfie berfoto ria, Hamim dan teman-teman akhirnya memutuskan untuk pulang. Sudah aku bayar tagihan makan dan minumnya. Aku mau masuk dulu ya, mau beli HP. Ujar Ari. Oke Ari, aku cabut dulu ya. Ujar Novi. Oke, Pak Kiai, Novi. Sampai jumpa lagi. Seru Ari lalu beranjak. Pak Kiai, boleh aku menggandeng tanganmu? Kata Novi sambil berjalan. Boleh, gratis kok. Siapa yang gak senang kalau digandeng cewek secantik kamu? Kata Hamim sambil berjalan. Bisa aja lu, ngegombal. Sahut Novita lalu menggandeng lengan Hamim. Ketika berjalan di parkiran, mobil Handejas putih berhenti di samping Hamim dan Novi. Hai Novi, Pak Kiai. Sapa Maya? Kamu Maya? Dari mana? Tanya Hamim. Biasa Pak Kiai. Main, jalan-jalan sama teman-teman. Novi, kelihatannya mesra banget. Pakai gandeng tangan Pak Kiai. Ujar Maya. Biasa, menjajaki cinta Pak Kiai. Mumpung jomblo. Hahaha. Jawab Novita lalu tertawa. Bagus-bagus. Lanjutkan. Yang penting asik dan bahagia. Bentar Novi aku foto. Buat STTS Diwa dan Instagram. Biar Bella panas dingin jantungnya. Ujar Maya. Boleh-boleh. Sahut Novita. Pak Kiai, yang mesra. Ujar Maya. Oke siap. Sahut Hamim. Setelah mengambil beberapa foto dan video pendek, Maya berkata. Aku cabut dulu ya, selamat bersenang-senang kalian. Novi, jangan lupa, disayang Pak Kiainya. Dadah, kemudian Maya lalu melajukan mobilnya. Setelah menghidupkan mesin mobil, Novita melajukan mobilnya. Tak selang lama, mobil berhenti di depan pintu gerbang SMA Florida. Novita, aku pulang dulu ya. Kata Hamim lalu keluar. Iya Pak Kiai. Terima kasih dibelikan baju dan rok. Sahut Novita. Sama-sama Novi. Dadah. Jawab Hamim lalu melambaikan tangan. Oke. Dadah. Balas Novita lalu melajukan mobilnya. Setelah mengambil motor di parkiran, Hamim memacu motornya. Tak selang lama, motor Hamim memasuki halaman rumah mewah. Kemudian parkir di garasi. Selamat sore Tuan. Sapa Dava asisten. Sore juga Mas Dava. Tolong, bilang sama Pak Prio. Habis ini, kita pergi pakai mobil BMW. Mas Dava ikut ya. Pakai sarung. Ujar Hamim. Iya Tuan. Jawab Dava lalu Hamim masuk rumah. Selesai mandi dan sholat Asya, jam 05, Hamim beranjak ke teras. Pak Prio, mari kita jalan. Kata Hamim, lalu masuk mobil. Kemudian disusul asisten Dava duduk di jok depan samping sopir. Ke rumah ibuku Pak. Di desa Konoha. Ujar Hamim. Siap Gus. Jawab Pak Prio. Mas Dava, kapan datang dari Jakarta? Tanya Hamim.
Tadi pagi tuan. Jam 09. Jawab asisten Dava. Besok, Mas Dava pesan stiker ya. Tulisannya Holding Group. Semua kaca mobil aset perusahaan dipasang stiker Holding Group. Perintah Hamim. Sambil wabaim sahabat satu kampung. Iya tuan. Jawab asisten Dava. Masalah desain tulisannya. Biasa saja. Asal jelas kalau dibaca. Lalu, mobil box dan truk, kamu sepetkan saja dinding mbak. Holding Group juga. Cari orang ahli spet airbrush. Kata Hamim. Baiklah tuan. Jawab asisten Dava. Balonku ada 5. Lupa-lupa warnanya. HP Hamim berbunyi. Tanda ada telepon masuk via WA. Setelah terhubung. Iya Haris, siap. Ujar Hamim. Di mana kamu? Tanya Haris. Lagi perjalanan pulang ke rumah ibuku. Ada apa juragan? Ujar Hamim. Aku dan Lore juga beberapa teman lagi ada di musola depan rumahmu. Ini baru sampai. Jawab Haris. Loh, ada apa? Kok tumben sekali main ke rumahku? Sahut Hamim heran. Lore bilang, setiap hari Kamis malam Jumat, kamu ngadain acara tahlil, yasinan, dan istighosah. Aku diajak Lore ikut istighosah ini. Jawab Haris. Hahaha, tumben mau ngaji. Ya sudah alhamdulillah. Sebentar lagi sampai ini. Kata Hamim lalu mematikan HP-nya. Tak lama kemudian, mobil BMW milik Hamim memasuki halaman rumah. Banyak sekali mobil di halaman rumah. Siapa saja yang ikut istighosah? Pasti Lora yang ngajak. Gumam Hamim, lalu keluar dari dalam mobil. Assalamualaikum. Seru Hamim sambil berjalan ke musola. Waalaikumsalam. Jawab teman-teman Hamim. Linda, Amel, kamu Ira. Mau ikut acara istighosah denganku? Tanya Hamim sambil tersenyum, lalu duduk. Iya Pak Kiai. Diajak Lora. Katanya, Kamis kemarin, Lora ikut istighosah di sini. Sekarang kami diajak ke sini sama Lora. Biar sekali-kali pernah ngaji Pak Kiai. Gak dugem, mabuk, narkoba terus. Biar jadi orang baik-baik. Jawab Amel. Pacarnya Gabriel. Gitu ya, baguslah. Sebentar ya, aku tak menemui ibuku dulu. Kata Hamim. Oke Pak Kiai. Jawab Amel dan yang lainnya. Assalamualaikum. Seru Hamim sambil masuk rumah. Waalaikumsalam, ada acara apa mas? Kok banyak teman-teman sekolahmu pada kemari? Tanya sang ibu. Mereka mau ikut tahlilan dan yasinan bu, juga mau ikut istighosah. Hamim tidak mengundang, juga tidak mengajak mereka. Mereka datang sendiri dengan sukarela. Jawab Hamim. Oh, gitu, ibu kira ada acara apa? Ujar sang ibu. Bu, Hamim minta tolong ya, bikinin kopi sama teh. Juga belikan kue atau roti. Untuk orang yang ikut istighosah. Ujar Hamim. Iya mas. Habis sholat maghrib, ibu dan bapakmu akan keluar sebentar. Nanti ibu belikan bakso yang cukup. Jawab sang ibu. Ya sudah bu, sudah azan maghrib. Hamim mau mengimami sholat dulu. Ujar Hamim lalu beranjak. Iya mas. Kata ibu Maria, lalu beranjak ke mushola. Setelah mengimami sholat maghrib, Hamim mengimami yasinan dan tahlil. Selesai membaca yasin dan tahlil, Hamim mengimami sholat isya. Kemudian dilanjut dengan istighosah. Selang 1 jam, Hamim menutup istighosah dengan doa. Dan istighosah pun selesai. Andik dan Idris berjalan ke musola sambil membawa teko berisi kopi juga teh. Dan membawa talam berisi gelas. Begitu juga dengan Ririn, sibuk membawa mangkuk dan sendok, juga bakso yang telah dibungkus. Acaranya sudah selesai. Ayo kita santai sambil makan bakso. Habis makan, kita ngopi. Ujar Hamim lalu beranjak ke teras musola. Siapa Kiai? Sahut Amel. Kenalkan, ini Baim, Samsul dan Anton. Sahabat masa kecilku di kampung. Kalau ada yang mau jadi pacarnya, minta saja nomor WA-nya. Jangan malu-malu, kucing. Ujar Hamim lalu menyeruput kopi. Habis ngaji, membahas pacaran.
Sahut Lucky. Hahaha, waktunya ngaji ya ngaji. Waktunya pacaran ya pacaran. Biar tidak banyak dosa. Sahut Linda. Malam Jumat di teras musola Hamim, sangat ramah. Makan minum sambil bercanda. Pak Kiai, sejak kapan mengadakan acara yasinan, tahlil dan istiqosah ini? Tanya Haris. Sudah 2 kali ini. Kamis malam Jumat kemarin, aku berdua dengan Laura. Dan Kamis malam Jumat sekarang, sama kalian. Jawab Hamim, sambil makan bakso. Kok tidak ngajak-ngajak Pak Kiai, kalau punya acara istighosah? Ujar Ira. Aku bukan seorang kiai atau gus atau ustadz. Ngapain juga mengajak orang lain? Diriku saja masih bandel, masih belum baik, kok mengajak orang untuk ibadah? Kecuali aku ini, akhlaknya baik, gak suka pacaran, gak suka dugem. Jujur, rajin ibadah. Baru aku mau ngajak orang lain. Yang aku ajak, hanya keluargaku saja. Tapi, kalau ada orang lain yang ikut, ya silahkan. Gak apa-apa. Jawab Hamim. Pak Lurah. Monggo silahkan ngopi. Seru Hamim. Iya Gus. Ini sudah ngopi. Jawab Pak Malik, Kepala Desa Mojo. Pak Kiai, dalam agama Islam, apa hukumnya main game slot high domino Islam? Soalnya, Haris pacarku ini, suka main game slot domino. Tanya Ira. Main game slot domino itu, hukumnya halal. Karena, game itu hiburan. Gratis lagi. Gak usah beli chip. Kan dapat hadiah chip gratis 2M 3 kali. Yang menjadi haram dan dosa itu, main game slot, diniati judi. Main game apa saja, kalau diniati judi, itu haram dan dosa. Kalau niat buat hiburan, gak dosa. Jawab Hamim. Kalau seandainya, gratisan, terus menang 10 bit. Lalu dijual. Haram gak, Pak Kiai? Sahut Amel. Kalau niatnya gak judi, niatnya buat hiburan. Lalu menang chip 10 bit. Ya halal uangnya. Yang penting itu, niatnya. Jawab Hamim. Oke. Siap Pak Kiai. Ujar Lucky. Dengerin tuh, kata Pak Kiai. Ujar Ira pada Haris. Iya, mulai besok. Niatnya hiburan. Gak judi. Haris. Bab 81, PT Stelindo Baja. Malam merambat pelan. Tak terasa sudah jam 10 malam lebih. Teman-teman Hamim pamit pulang. Bu, Hamim pamit pergi dulu ya. Ujar Hamim. Iya mas. Jangan tidur malam-malam. Pagi sekolah. Pesan sang ibu. Iya bu, pak. Tolong. Bilang sama Kang Dul dan Kang Pai. Suruh merobohkan rumahnya Hamim. Terus, kandang ayam, kandang angsa sama kandang burung merpati, suruh pindahkan ke kebun belakangnya. Biar luas kalau buat parkir mobil. Ujar Hamim. Iya mas. Besok pagi, bapak ke rumah Kang Dul. Jawab sang bapak. Ya sudah. Assalamualaikum. Pamit Hamim, setelah salim. Waalaikumsalam. Jawab sang ibu dan bapak. Setelah masuk mobil, Pak Prio melajukan mobilnya pelan-pelan. Sesampai di rumah, Hamim istirahat tidur. Jam 03 dini hari, Hamim terbangun karena mendengar suara orang mandi di kamar mandi lantai. Siapa yang mandi tengah malam gini? Gumam Hamim, lalu menerawang dengan mata batinnya. Jin penunggu rumah ini. Sejak kapan dia tinggal di rumah ini? Kok gak pernah kelihatan? Cantik juga dia. Putih mulus kayak Luna Maya. Ternyata, jin kalau mandi, juga pakai sabun dan keramas, kayak manusia. Gumam Hamim, lalu mandi air hangat. Selesai mandi, Hamim melaksanakan sholat taubat 2 rakaat, dan sholat takwa 2 rakaat. Setelah itu, Hamim bertawasul, lalu melantunkan zikir munajat pelan-pelan hingga menjelang sholat subuh. Jam 08, Hamim terbangun, dan kaget melihat jam dinding. Aduh, pukul 9. Bangun kesiangan. Lupa menghidupkan alarm. Jadi bolos sekolah hari ini. Ya gini, kalau habis sholat subuh, tidur lagi. Gumam Hamim lalu mandi, kemudian ganti baju dan celana. Mbak Rika,
Masak apa? Tanya Hamim. Masak sayur cah kangkung gus, sama bebek goreng dan rempeyek udang, sambal terasi. Jawab Rika. Buatkan kopi hitam ya, sama minta air mineral dingin. Kata Hamim lalu sarapan. Iya Gus. Jawab Rika. Mbak Rika, kamu kok gak ngantar Kiki sekolah hari ini? Tanya Hamim. Bapaknya Gus, yang mengantar. Ini Gus, kopinya. Jawab Rika, lalu meletakkan gelas kopi di atas meja. Selesai makan, Hamim membawa cangkir kopi ke teras depan. Mbak Ika, sudah sarapan belum? Tanya Hamim lalu duduk di sofa. Sudah Tuan. Jawab asisten Ika. Jam berapa rapat pemegang saham PT Andorra? Tanya Hamim. Jam 12 Tuan. Jawab Ika. Ya sudah, kamu berangkat sekarang. Makan siang dulu di Cafe Dora. Ini sudah jam ke-10,3. Belum macetnya. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Jawab asisten Ika. Suruh Mas Sony menyiapkan mobil BMW. Perintah Hamim. Baiklah Tuan. Jawab asisten Ika, lalu beranjak. Tak lama kemudian, sambil membawa tas ransel warna hitam, Hamim masuk mobil. Kemudian mobil melaju pelan-pelan. Mas Sony, ke makam Kiai Kembang. Perintah Hamim, sambil menyalakan laptop. Iya Tuan. Jawab Sony driver. Selang 1 jam kurang. Mobil BMW berhenti di pinggir jalan raya Krian, di depan proyek rumah makan. Selamat siang Mas Hamim. Sapa Lucy manajer lapangan. Siang juga Lucy. Tambah cantik saja kamu. Ujar Hamim. Iseng. Dari kecil juga cantik Mas. Sahut Lucy. Apa pembangunan makam Kiai Kembang? Sudah selesai? Tanya Hamim sambil berjalan menuju proyek makam dan proyek rumah makan. Belum Mas. Masih mengerjakan musholanya. Sama pasang paving juga mengecat. Jawab Lucy. Kalau makam Kiai Ibrahim, sampai mana pengerjaannya? Tanya Hamim lagi. Sekarang, masih mengerjakan pasang keramik, batu marmer untuk pendopo. Jawab Lucy. Setelah ngobrol dengan Lucy dan melihat-lihat proyek yang sedang dikerjakan, Hamim pamit untuk pergi. Mobil melaju pelan menuju kota Surabaya. Mas Sony, sudah azan. Mampir ke masjid dulu. Kita sholat Jumat. Ujar Hamim. Iya Tuan. Jawab Sony driver, lalu membelokkan mobil di samping masjid, pinggir jalan raya. Selepas sholat Jumat, mobil kembali meluncur ke kota Surabaya. Mas Sony, ke PT Stelindo Baja di Kecamatan Sepanjang ya. Perintah Panji. Iya Tuan. Jawab Sony. Tak selang lama. Mobil BMW di palang pintu masuk, sebelah pos satpam. Selamat siang Pak. Mau bertemu siapa? Tanya seorang satpam muda. Mau mengunjungi perusahaan, Mas. Ini kartu pengenal saya. Jawab Hamim, setelah membuka jendela, lalu menyerahkan kartu nama. Silakan masuk Pak. Ujar seorang satpam. Lalu membukakan palang pintu manual. Sony driver melajukan mobilnya, lalu berhenti di tempat parkir, khusus Presiden Direktur. Maaf Pak, untuk tamu, parkirnya di sebelahnya ya. Yang ada tulisannya, parkir khusus tamu. Yang ini, tempat parkirnya khusus Presiden Direktur. Kan sudah ada tulisannya. Ujar seorang satpam yang lagi keliling. Mas Sony, pindah saja parkirnya di tempat parkir tamu. Perintah Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Sony driver, lalu memundurkan mobil. Kemudian parkir di tempat parkir tamu. Hamim keluar dari mobil, dan baru berjalan, langsung ditegur satpam lagi. Pak, di perusahaan tidak boleh pakai sarung. Bapak mau bertemu siapa? Tanya Pak Satpam. Oh iya Pak, lupa. Habis sholat Jumat tadi. Maaf ya Pak. Kata Hamim, lalu masuk mobil lagi. Kemudian mengenakan celana. Setelah itu, keluar lagi. Mau beli besi Pak. Mau bertemu manajer pemasaran. Kata Hamim. Silahkan Pak, lurus saja. Nanti ada pintu masuk kantor. Lantai 2 kantor manajer pemasaran. Ujar Pak Satpam. Terima kasih Pak. Jawab Hamim lalu berjalan ke arah pintu masuk kantor. Mas, maaf ya. Di sini gak boleh merokok. Kalau merokok,
di sebelah ruang pos satpam saja. Ujar Pak Satpam pada Sonny Driver. Pak, Bapak tahu siapa yang Bapak kau tegur barusan? Dia adalah Presiden Direktur PT Stelindo Baja ini. Owner, pemilik pabrik ini. Kata Sonny Driver. Yang benar mas, orangnya masih remaja gitu. Kok jadi Presiden Direktur pabrik ini? Ujar Pak Satpam. Kalau tidak percaya, ya sudah. Kalau Bapak dipecat, jangan salahkan saya, ya. Seru Sonny Driver. Baiklah, akan saya cek di pos depan. Kata Pak Satpam, kemudian beranjak. Sambil menikmati kepulan asap rokok. Hamim memasuki ruang produksi, sambil melihat-lihat karyawan bekerja. Kehadiran Hamim menjadi perhatian karyawan lama, juga pengawas. Mas, karyawan baru ya? Tanya pengawas. Iya Pak. Jawab Hamim santai. Mulai kapan kerja? Dan bagian apa? Tanya pengawas. Mulai tadi pagi Pak. Bagian cleaning service. Jawab Hamim. Lah terus, kok ada di sini? Mau apa? Tanya pengawas. Lihat-lihat Pak. Biar bisa merokok. Jawab Hamim. Ya sudah. Awas ketahuan kepala cleaning service loh. Bisa dipecat kamu. Sekarang cari pekerjaan sulit. Kata pengawas. Pak, gak punya kopi. Tidak enak Pak kalau merokok. Gak menyeruput kopi. Ujar Hamim. Hahaha, karyawan baru. Belum kenal sudah berani minta kopi. Itu, di bawah pintu. Ada kopi dingin. Punyaku. Jangan dihabiskan. Jawab pengawas. Siap. Terima kasih Pak. Ujar Hamim, lalu mengambil gelas, kemudian menyeruput sedikit kopi dingin. Sementara, setelah mendapat telepon dari pos satpam depan, tentang Hamim yang berkunjung ke perusahaan. Pak Sinchan, Direktur PT Stelindo Baja, keluar dari ruangan kantor, menuju pintu masuk kantor. Lama amat, bos Hamim ini. Jangan-jangan masih di parkiran samping. Gumam Direktur Sinchan, lalu beranjak ke parkiran. Pak Aan, kok bawa kopi? Emang mau kemana? Tanya Direktur pada satpam. Ini Pak Direktur. Mau ngasih kopi sama sopirnya bos pemilik pabrik ini. Daripada saya dipecat. Jawab Pak Aan satpam. Memangnya. Salah apa kamu? Kok mau dipecat? Tanya Direktur Sinchan sambil berjalan menuju parkiran. Tadi, bos parkir di tempat parkir khusus Presiden Direktur, saya larang. Saya suruh parkir di tempat parkir para tamu. Kedua, pas bos mengenakan kain sarung, saya larang. Pak, karena saya tidak tahu. Mas sopir, ngopi dulu. Silahkan merokok. Ujar Pak Aan satpam sambil meletakkan gelas dan sebungkus rokok. Terima kasih Pak. Bapak tidak akan dipecat kalau gini caranya. Ujar Sonny Driver menakut-nakuti satpam. Mas sopir, bos Hamim. Kemana ya? Tanya Direktur Sinchan. Bapak telepon saja. Tadi jalan ke pintu kantor. Jawab Sonny Driver. Waduh, HP-ku ada di meja kantor. Baiklah. Kata Direktur Sinchan. Kemudian beranjak. Hamim berjalan memasuki ruang dapur office boy. Selamat siang Pak. Sapa Sakura. Selamat siang juga Mbak. Jawab Hamim. Ada yang bisa saya bantu? Ujar Sakura. Saya mau minta air mineral dingin dan kopi hitam agak pahit. Jawab Hamim. Baiklah Pak. Apa Bapak karyawan baru di perusahaan ini? Tanya Sakura. Iya. Bagian manajer hutang piutang. Jawab Hamim. Iseng. Silahkan duduk Pak. Ujar Sakura. Iya. Terima kasih. Mbak siapa namanya? Tanya Hamim, lalu duduk. Nama saya Sakura, Pak. Kenalkan, nama Samurai. Ujar Hamim. Hehehehe, masak namanya Samurai, Pak. Ini Pak, kopi dan air mineral dinginnya. Ujar Sakura. Terima kasih. Apa ada Indomie telur di sini? Tanya Hamim. Ada Pak. Pakai sayur sawi. Apa tidak Pak? Ujar Sakura. Iya, pakai daun sawi. Jangan daun pisang loh ya. Jawab Hamim.
Iya pak, siap, sahut Sakura. Tak lama kemudian, ini pak, Indomie-nya, ujar Sakura sambil meletakkan mangkuk di atas meja. Terima kasih. Kamu duduk sini, jangan jauh-jauh. Aku ingin ngobrol sebentar, ujar Hamim. Baiklah. Kenapa Pak Samurai tidak telepon saja, kalau mau minta kopi sama Indomie? Kok malah datang ke dapur office boy? Tanya Sakura. Aku tidak tahu nomor teleponnya. Sakura, kamu umur berapa? Kok terlihat masih muda sekali? Cantik lagi. Tanya Hamim. Masih muda pak, 18 tahun lebih. Baru lulus sekolah. Jawab Sakura. Jeti, baru kerja di sini ya? Sahut Hamim sambil makan Indomie. Iya pak, baru 6 bulan. Jawab Sakura. Kok tidak kuliah? Kata Hamim. Kuliah pak, jam 7 malam. Kerja sambil kuliah. Kerja untuk bayar kuliah pak. Jawab Sakura. Kuliah jurusan apa? Tanya Hamim. Jurusan teknik sipil. Jawab Sakura. Teknik upil. Gumam Hamil. Bukan teknik upil, pak. Teknik sipil. Sahut Sakura. Iya, iya. Berarti, kamu suka gambar desain rumah ya? Dan suka konstruksian. Ujar Hamim. Iya pak. Apa, wajah Pak Samurai? Ingin saya gambar sekarang. Ujar Sakura, iseng. Kenapa gak kerja di perusahaan kontraktor saja? Sesuai bidangmu. Ujar Hamim. Pak, cari kerja itu sulit sekali. Saya diterima kerja di PT Stelindo Baja ini saja. Alhamdulillah. Sudah untung sekali. Karena ada orang dalam yang membawa. Kalau tidak ada, bisa jualan air mineral di perempatan lampu merah. Jawab Sakura. Namamu Sakura, kayak nama orang Jepang saja. Kata Hamim. Iya pak. Waktu ibuku hamil, Nida melihat film Naruto setiap hari. Akhirnya, aku lahir, diberi nama Sakura. Kalau bapak, kok bisa punya nama samurai? Kok aneh gitu? Ujar Sakura. Bapakku suka koleksi samurai. Lalu aku diberi nama samurai. Kamu ambil kertas sama pulpen. Kata Hamim. Buat apa pak? Tanya Sakura. Aku punya kenalan direktur PT Jaya Abadi Kontraktor. Kamu kerja di sana saja. Enak. Gajian 10 juta per bulan. Dapat inventaris mobil dan laptop. Ujar Hamim. Beneran pak? Sahut Sakura tidak percaya. Iya, beneran. Cepat ambil kertas sama pulpen. Aku kasih memo. Ujar Hamim. Siap pak. Siap. Sahut Sakura. Kemudian beranjak.